Halo teman-teman, balik lagi dengan Fikri di sini. Jangan lupa untuk di like, di share, sama subscribe teman-teman. Kali ini kita akan mereview motor Vario yang sudah jalan di berapa kilometer teman-teman? Kita nyalain dulu. 3.461 km teman-teman. Oke. Untuk konsumsi bahan bakaran sih menurut aku lumayan irit teman-teman ya. Nih. Di 42 lah ya, lumayan masih di atas. Kadang tuh di 43, kadang di 45, tergantung kalau kita cepat atau tidaknya teman-teman. Oke, kita sekalian review aja, cek rangka dan review motor ini teman-teman. Oke, dan pokoknya kalau ada kalian yang mau nanya-nanyain tentang motor ini, tinggal komen aja di bawah teman-teman. Dan kalau ada mau link pembelian yang ada aksesori di sini, kayak phone holder, spion dan lain-lain, kamu komen di bawah aja atau cek di link deskripsi teman-teman. Udah ada aku sematkan ya teman-teman ya. Nah ini dan joknya juga udah kita review teman-teman. Kita belinya di mana ya? Kalian tinggal cek aja di video-video ini. Oke, kita buka dulu, kita cek rangka-rangkanya dulu guys. Rangka demi rangkanya, karena topik utamanya ini selain untuk review, cek rangka juga teman-teman. Untuk dari bulan ini kan April ya. Coba Desember, November lah ya. Hitungannya Desember lah. Desember, Januari, Februari, Maret, April. Ya kurang lebih 5 bulanan lah ya guys ya, kurang lebih 5 bulanan. Oke. Dan di 3.000 km guys. Untuk dari sisi-sisinya. Tuh. Udah ceknya guys. Katanya sih selikat ya guys ya, katanya selikat bukan karat coy. Tapi yang di dalam tuh kayaknya karat deh. Ya pokoknya selikat lah gitu. Kualitas Honda kan gitu guys. Dan FYI, ini salah satu motor Honda yang pakai underbone teman-teman. Jangan bilang motor 125 itu pakai ESAP, bang, kagak underbone. Soalnya ada pro kontranya juga kan. Pada ngomong ini ESAP bukan underbone. Gue jelasin yang pakai underbone nih. Yaitu ada motor Vario 125, terus ada PCX, ada ADV, itu yang masih pakai underbone guys. Kalau ya kayak Vario 1 yang maksudnya ESAP tuh yang Vario 160, itu baru Varionya ESAP teman-teman. Tapi kalau untuk yang 125 ini, Varionya masih underbone 125 ya teman-temannya, ingat jangan salah. Itu. Nah ini kita yang udah dalam-dalam loh. Punya kalian cek aja, nanti kalian nilai sendiri teman-teman. Kemarin kita udah bersihin tipis-tipis ya. Nih rangka-rangkanya coy. Kalian bisa cek aja guys ya, walaupun udah aku bersihin nggak bersih-bersih amat, tapi lumayan lah ya. Dibanding yang kemarin tuh awal-awal tuh kotor parah. Lihat dalam-dalamnya coy. Sambungannya. Kalian nilai ya, kalian komen ya. Kalian komen guys. Sambungannya. Ini kita bongkar guys. Soalnya ada project juga ya. Ya kalian stay tune aja lah, ini bagian depannya. Kenapa kotor bang? Soalnya di sini tuh hujan terus guys, genangan banyak gitu. Jadi ya muncul di sela-selahan guys. Kalian cek sendiri ini kondisi untuk rangka-rangkanya guys. Alhamdulillah masih aman sih. Ini kita udah trondolin walaupun nggak full trondol ya. Untuk bagian sampingnya teman-teman. Cek dan recheck pelan-pelan aja. Iya sebelum belum gua ini tuh. Itu dilapin dah, lupa.
Tuh dalamannya coy. Ini untuk standarnya. Jadi kita cuci terus ya teman-teman ya. Pasti cuci besoknya hujan guys. Pasti cuci, nggak sekotor ini guys. Kita selalu nyuci terus kok. Oh iya, kita sekalian review yang lain ya teman-teman. Apa nanti? Pokoknya motor ini kita review. Nah ini motor irit pol. Benar-benar irit. Terus kita udah masang bilet. Udah banyak banget perubahannya teman-teman ya. Tinggal sedikit lagi lah perubahan-perubahannya kayak velg, ban, terus shock depan belakang. Oh ya, gue menceritain untuk shock depannya itu menurut gue ya. Dia tuh kalau kena polisi tidur tuh agak jeduk guys, jeduk kayak gitu guys. Gue penasaran makanya pengen gue ganti coy. Asli, kalau ada duit ya insya Allah guys. Pengereman menurut gue lebih pakem si Supra ini coy. Untuk pengereman kalau ya tipikal CBS lah ya. Dia tuh kayak pakem ya lumayan, tapi kayak misal gini nih, set gitu kan. Kalau Supra kan rem udah gini. Tapi kalau Vario gini dulu, set baru ngerem kayak gitu coy. Pas tapi agak ngeri-ngeri sedap coy kalau bener-bener udah mepet gitu. Jadi kita harus ada ancang-ancang dulu, nggak bisa mendadak banget dah. Pakem sih pakem tapi masih agak jeda gitu lah menurut gua. Itulah nggak enaknya CBS, makanya gue ngumpulin duit dulu buat yang lain guys. Kali ada sponsor yang mau masuk kan bisa lah kirim-kirim nih guys ya. Untuk shocknya nanti kita sebut terus gitu kan. Nah, ini nih. Kalian nilai aja coy. Untuk kencengnya enak sih, kenceng pol coy, enak pakein coy. Ini belum kondisinya belum upgrade kirian ya teman-teman ya. Apalagi kalau udah upgrade kirian lebih mantap. Kita cek suaranya yuk. Gini suara guys. Gue nggak tahu kenapa tiba-tiba kok ada suara kayak gini ya. Ada yang tahu kah guys suaranya guys? Untuk speeding oke lah, enak lah. Dan kita juga udah pakai jok latex tuh, udah enak tuh kan, empuk banget bro. Kita pakai yang terbaru, pakai jok yang model terbaru teman-teman. Kalian bisa cek aja, pokoknya udah gue upload teman-teman di modifikasi. Pokoknya tenang guys, perkembangan insya Allah gue akan review teman-teman. Spion aja nih yang belum gue review nih, nanti lah gue review ya spionnya ya. Oke. Untuk irit-irit banget, terus kencengnya oke. Saran sih upgrade kirian ya, bisa upgrade kirian ya saran gua. Bersihin CVT jangan lupa, terus ganti olinya. Kalau sering dipakai setiap hari sih saran gua ganti olinya sebulan sekali ya, atau 1300 atau 1500 km lah gitu. Kita di sini memakai oli sel biru dan aku udah buat vlognya juga untuk mengisi selnya teman-teman. Dan untuk perlampuan menurut gua ini kalau ada dana wajib ya menurut gue ya, apa namanya bilet ini. Selain untuk look tapi untuk fungsi tuh dapat banget coy, asli coy. Soalnya untuk di Vario 125 Neo ini menurut gua lampunya nggak terang coy, kayak nggak pakai lampu gitu. Antara emang gue karena kebiasa pakai D2 laser ini jadi nggak terang atau gimana ya, pokoknya setiap malam-malam pernah waktu kejadian kan ada bolong cedok, buset kaget gue kira tuh ngeri banget coy kalau kena. Untung alhamdulillah nggak apa-apa, ternyata ban gue yang kempes coy, menangin lagi kenceng kan, jadi motornya tuh kayak miring-miring gitu. Gue udah panik coy, waduh bahaya nih waktu gue, udah aman. Nah kalau udah pakai beat nih udah enak. Jadi kalau kita ngelihat yang namanya malam-malam ada bolongan, kita udah tahu duluan coy bolongan itu tersebut ada di mana gitu kan. Nah ini pokoknya irit, kenceng oke, terus penampungan juga oke lah ya. Bagasi juga lumayan luas tuh, bagasi juga lumayan luas. Terus apa lagi ya,
untuk motor ini. Pokoknya intinya apapun motor kalau dirawat pasti enak coy. Ini alhamdulillah masih enak, masih mantap. Gredek ya, menurut gue sih asal panas oke lah, aman-aman aja coy. Asal bensinnya juga kena coy. Kalau gue tuh pakai bensinnya ini Shell V-Power atau Nitro teman-teman. Kebanyakan sih V-Power ya. So kalau Nitro ya paling seminggu sekali atau berapa kali lah. Berapa kali Nitro. Dan kalau untuk super sih oke-oke aja. Tapi menurut gue kalau dibanding sama V-Power lebih narik lagi lah tenaganya teman-teman. Dan Supra ini aja kalau lu mau tahu pakai Shell V-Power juga cuy. Walaupun motor lama tapi gue pakai V-Power biar aklerisasinya lebih tinggi gitu guys. Dan ya ini lama-lama kayak sponsorin Shell gue di sini ya. Tuh. Saran gue itu kayak bensin, dari perhatiin olinya jangan sampai kena oli palsu teman-teman, dan gardan. Pokoknya kita udah ganti oli lengkap dah, oli mobil, oli motor 2 ini udah kita review teman-teman. Nih mobil di sini, untuk 2 motor ini di sini udah kita review semua teman-teman. Ganti oli gardan ini udah, tapi kan Supra kan mana ada oli gardan, jadi oli biasa, oli mesin gitu kan. Nah ini banyak lah modifikasi. Dan untuk stop lamp, bang kenapa bang ngantuk bang stop lamp lu ya? Mana ya? Belakang gua pakai lazy. Tapi gue masih banyak kasus lazy itu gampang redup gitu. Itu yang gue kepikiran coy, kan sayang ya beli lazy mana mahal-mahal bet lagi ya. Jadi menurut gue sih ya begini oke-oke aja lah ya, walaupun tampilan begini mantap lah ya. Udah pakai Orion aja lah, depan aja. Mungkin kalau ada rekomendasi yang bagus komen aja ya guys ya. Dan kalau bang gue mau ngasih lazy buat lu bang, boleh buat, sangat-sangat terima kasih banget gitu guys kalau ada yang ngasih kayak gitu mah. Mantap lah pokoknya. Nah ini kita pakai AS coy. Pokoknya apapun di sini udah kita review coy. Soal spion nantilah. Spion menyusul ya teman-teman ya. Aku lupa untuk buat videonya. Baru buat unboxingnya doang, tapi untuk videonya lupa. Pokoknya semenjak 5 bulan ini aman-aman aja guys. Servis CVT sekitar 3 kalinya ini ganti oli coy. Kalau untuk oli gardan 2 kalinya oli mesin. Gitu-gitu aja tahapan-tahapannya coy. Jangan keseringan, jangan kelamaan udah. Kalau keseringan takut duel. Kalau kelamaan bahaya gitu. Intinya serajin-rajinnya tapi jangan rajin banget gitu. Matuin aja gitu. Ingat oli walaupun tertera bisa kok nyampe 2500 km. Bisa, tapi itu kayak bahan maksimal gitu. Tapi kalau bisa 1000-an, 1300, 1500 udah ganti coy. Besok gitu. Saran gua dan saran orang-orang sih banyak yang ngomong kayak gitu sih. Walaupun rekomendasi pabriknya 2500 atau berapa ya, lebih baik setengahnya aja udah kita ganti teman-teman. Oke teman-teman, sepertinya sampai di sini dulu. Nanti project yang sangat wow saksikan aja ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Goodbye, dadah.